Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak asing lagi dengan kata silaturahim. Silaturahim sendiri merujuk pada kegiatan mengunjungi atau berkumpul antar keluarga dan sesama teman. Silaturahim sendiri berasal dari dua kata, yakni silah yang artinya hubungan dan rohim yang berarti keluarga atau kekeluargaan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Islam sangat menganjurkan silaturahim karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Rasulullah menyuruh umatnya untuk bersilaturahim dalam sebuah hadis yang artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah salat, tunaikan zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, silaturahim dapat memperpanjang usia dan memperlancar rezeki kita sebagai seorang muslim. Silaturahim juga bermanfaat untuk mempererat persaudaraan, menjauhkan diri dari neraka, menaati perintah Allah dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai adab-adab yang harus diperhatikan dalam bersilaturahim. Yang pertama yaitu mengucapkan salam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Yang kedua, niatkan bersilaturahim hanya untuk mencari ridha Allah. Sebagai seorang muslim pula, tidak dibenarkan ketika kita bersilaturahim dengan tujuan lain. Maksudnya meminjam uang atau ingin mencari informasi tertentu kepada keluarga yang ingin kita temui. Yang ketiga, dianjurkan membawa hadiah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang berarti, biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, duduk di tempat yang telah disediakan. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berusaha menjaga pandangan mata. Selama bertamu, tentunya sebagai seorang muslim, janganlah kita mengedarkan pandangan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak perlu diamati. Yang keenam, makanlah apa yang telah disajikan. Rasulullah bersabda, apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang berpuasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Tidak dibenarkan pula kita sebagai seorang muslim mencela dan mengkritik makanan yang tuan rumah telah sajikan. Dan yang terakhir, adab-adab dalam bersilaturahim adalah segeralah pulang. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan
keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sebagai seorang muslim pula, janganlah kita terlalu berlama-lama bertamu di rumah seseorang, karena hal itu tentunya tidak akan membuat nyaman tuan rumah itu sendiri. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar menyambung tali silaturahim. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.